Intinya adalah untuk keseluruhan tekniknya ini berkaitan dengan komunikasi. Cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita menyampaikan ide-ide, gagasan atau pendapat kita dalam berkomunikasi gitu ya. Nah, dalam berkomunikasi juga ada kita bilang structure mungkin ya, atau ada poin-poin yang amat sangat penting juga nih untuk ketika kita diminta untuk presentasi di depan umum gitu ya. Nah, apa aja sih yang ada yang hal-hal penting yang untuk bisa kita perhatikan gitu ya, yang nantinya akan mempengaruhi nih bagaimana cara kita menyampaikan atau memberikan presentasi tersebut. Yang pertama adalah teman-teman wajib menguasai materinya, ya. Materi ini amat sangat penting. Jadi teman-teman nggak ada toleransi nih. Pokoknya kalau untuk materi harus betul-betul menguasai. Karena apa? Kalau kita tidak menguasai, nanti gimana audiens mau paham, bagaimana audiens mau mengerti gitu ya. Kalau kitanya sendiri nggak paham gitu. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk audiensnya. Teman-teman harus tahu nih siapa audiensnya. Kita harus sebagai presenter harus bisa menguasai gitu ya, menguasai audiensnya. Kita harus tahu audiensnya siapa. Kemudian misalnya jumlahnya ada berapa nih kira-kira gitu ya. Kemudian kita juga harus tahu nih gimana kira-kira kalau misalnya nih audiensnya ternyata misalnya kurang aktif misalnya gitu ya. Nah, kita harus cari-cari apa ya, cari-cari trik nih supaya mereka akhirnya bisa fokus ke kita dan bisa mengikuti setiap presentasi kita sampai akhir gitu ya. Kemudian jangan lupa juga untuk alurnya nih. Jadi harus smooth gitu ya alurnya. Jadi jangan menclok-menclok gitu ya. Apa ya menclok-menclok. Jadi kalau misalnya lagi jelasin hal yang satu pindah ke yang lainnya itu harus smooth gitu ya. Jadi harus ada tertata gitu. Jadi jangan misalnya closing dulu baru opening baru body misalnya gitu kan nggak sesuai ya. Jadi harus berurutan semuanya. Untuk alurnya harus jelas gitu ya. Nah, untuk poin-poinnya di dalam presentasi kan biasanya yang kita kenal ada 3 poin ya, ada opening, ada ada body dan juga ada closing. Nah, ketiga hal ini teman-teman juga harus perhatikan dengan baik ya, selain materi, audiens dan alur tadi. Untuk openingnya, teman-teman ada yang sebelumnya saya tanya dulu nih, udah ada yang pernah presentasi di depan umum atau di depan kliennya menawarkan produk misalnya gitu. Ada yang sudah? Boleh tunjuk tangan? Siapa yang mau jadi volunteer nih? Belum? Ada yang sudah belum? Yang belum diaktifkan kamera depannya, silakan diaktifkan terlebih dahulu ya. Supaya kelihatan nih wajah-wajahnya nih, siapa yang ikut webinarnya. Gitu, supaya tidak terindikasi sebagai akun joki gitu kan. Silakan, dinyalakan dulu kamera depannya. Nggak usah malu-malu. Supaya di-record nih, semuanya ke-record loh. Nanti kan bisa dilihat di YouTube juga. Oke, siapa ada yang sudah pernah presentasi belum? Belum? Saya coba tanya ya, kalau misalnya nih, kalau misalnya kita melakukan presentasi kan ada 3 hal, opening, body, and closing ya, seperti yang sudah saya singgung tadi. Nah, untuk opening, ini kan biasanya cuma greetings ya, cuma bisa ucapkan salam, kemudian memperkenalkan diri, dan mulai memperkenalkan materi yang akan kita bawakan ini mengenai apa, misalnya gitu ya. Nah, untuk openingnya, saya mau coba tanya sama siapa ya? Sama Mas Andri Hidayat nih. Mas Andri Hidayat, silakan diaktifkan mic-nya. Oke, halo Mas Andri. Halo Salam Bu, selamat kenal. sore. Ya, Selamat salam sore. kenal. Oke, Mas Andri nih, saya mau Mas Andri coba contohkan ke kita semua gimana sih cara membuat presentasi versinya Mas Andri. Silakan. Maaf, barusan loading, bisa diulang. Gimana caranya opening gitu ya, membuka sebuah presentasi versinya Masnya sendiri nih. Coba silakan. Yang pertama, Eh, ucapan salam. langsung misalnya anggap aja lagi membuka presentasi langsung aja silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan dengan saya Andri Hidayat Oke. dari Bandung. Oke. Eh, saya mau mempromosikan produk ini dan Udah.
Gitu aja, Mbak. Oke, makasih ya Mas Andri ya, grogi ya. Iya, Bu, makasih. Iya. Oke, Oke. saya mute lagi ya. Oke, makasih Mas Andri nih. Grogi ya, ditanya gitu grogi ya. Satu lagi siapa ya? Jangan dimatiin videonya ya. Mas Rudi Santoso deh nih, kayaknya semangat banget nih Mas Rudi nih. Silahkan di-unmute Mas Rudi Santoso. Ya, di-unmute yuk mic-nya, silahkan. Halo Mas Rudi Santoso? Di-unmute dulu Mas tuh, yang di kanan bawah, kanan apa kiri ya? Kiri bawah tuh, yang mute-nya diklik. Ada tombolnya. Oke, sip. Sudah. Oke, silakan Mas Rudi nih, contohnya gimana nih kalau opening versinya Mas Rudi, silakan. Bentar. Oke. Mau kemana sih Mas? Di rumah. Oh ya, oke silakan. Contohkan nih sama kita nih, gimana kalau opening versinya Mas Rudi? Pertanyaannya gimana? Bisa diulang. Untuk opening sebuah presentasi, coba Mas Rudi gimana kalau mau membuka sebuah presentasi, openingnya gimana? Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, siang, atau malam. Oke. Lalu? Pertama-tama, perkenalkan diri. Terus? Terus langsung ke topiknya. Ke topik yang mau dibicarain gitu. Ya, topik yang Oke. dibicarakan. Oke, itu untuk Dan openingnya ya. poin-poinnya. Oh, Ya, siap-siap. Oke, sampai ke poin-poin yang akan disampaikan di ya. materinya gitu ya. Oke, Materi Mas yang Rudi. ingin disampaikan. Oke, siap. Makasih ya. Saya mute lagi nih. Nah, ada dua versi nih ya, teman-teman ya. Versinya Mas Rudi sama Mas Andri tadi. Dua-duanya mengucapkan salam di awal ya, sama ya. Kemudian kalau setelah mengucapkan salam, biasanya memperkenalkan diri ya. Nah, coba bandingkan dengan ucapan salam yang seperti ini. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sama yang kedua nih ya, versi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman nih semua yang ada di sini? Misalnya gitu ya. Nah, bedanya kelihatan nggak? Kira-kira nih, kalau yang versi pertama tadi, si audiens akan tertarik nggak dengan presentasi kita? Enggak ya? Kabur ya? Mending pulang ya, udah bete duluan dengerinnya ya kan. Ucapan salamnya aja udah lemes gitu ya, kurang semangat gitu kan. Gimana mau audiensnya ikutan semangat kalau si presenternya juga lemes ya kan. Nah, kalau misalnya caranya seperti tadi, kalau yang versi pertama tadi, kalau kita ngucapin salam aja udah lemes gitu ya, nggak ada semangat-semangatnya ya otomatis si audiens juga nggak akan semangat ya kan. Nah, otomatis mereka nggak akan mau nih ngedengerin sampai ke akhir gitu ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya sering nonton acara musik gitu ya atau konser gitu kan di TV ya, di TV kemudian video atau YouTube ya banyak ya. Nah, teman-teman coba perhatikan kalau misalnya kayak siapa ya pembawa acara misalnya gitu ya, pembawa acara entertainment lah misalnya. Kalau membuka acara kan penuh dengan semangat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya gitu kan. Nah, itu juga kan kita yang menentukan ya versinya kita nih, tadi ada Mas Rudi, ada Mas Andri nih. Versinya beda-beda mengucapkan salamnya sama ya, tapi versinya kan beda. Yang satu dengan senyum-senyum misalnya ya, yang satu dengan suaranya yang tegas misalnya gitu kan. Nah, ini kita bisa lihat nih kira-kira nanti audiensnya gimana nih kalau awalnya saja sudah begini misalnya gitu ya. Kalau misalnya versinya Mas Rudi tadi, kira-kira audiensnya nanti seperti apa nih? Bisa nggak ya Mas Rudi dengan cara seperti itu membawa si audiensnya fokus sama dia aja gitu ya. Jadi nggak ada yang main-main handphone atau nggak ada yang ngobrol-ngobrol, nggak ada yang ngerumpi-ngerumpi gitu ya. Atau dengan caranya Mas Andri tadi. Nah, opening kita biasanya sih sudah ditentukan ya. Kayak tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau selamat pagi, selamat malam, selamat siang gitu ya. Udah baku ya. Nah, karena itu sudah ada, biasanya udah default ya, ya udah terpaku seperti itu kalau untuk opening ya kan. Tinggal bagaimana kita untuk membawakannya, cara kita membawakannya versinya kita gitu ya. Jadi kalau misalnya versinya tadi Mas Andri seperti tadi, Mas Rudi seperti tadi ya, udah lihat ya versinya masing-masing beda kan, walaupun sama-sama mengucapkan misalnya salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Itu nanti pembawaannya tergantung kita
ya. Nah, untuk bodinya sendiri atau untuk materi, konten atau isinya, teman-teman juga jangan lupa itu harus betul-betul dikuasai. Jangan sampai nih kita misalnya lagi jelasin, oh lagi seru-serunya, tahu-tahu tiba-tiba di tengah-tengah blank. Nah, kalau udah blank gimana caranya nih? Apa kita mundur perlahan terus kita kabur aja gitu? Atau misalnya kita bertanggung jawab nih, menyelesaikan apa aja deh yang kita ingat misalnya gitu, kita sambung-sambungin gitu ya. Boleh nggak lupa kalau di tengah-tengah presentasi? Boleh ya, namanya juga manusiawi ya. Kita kan manusia ya, tidak luput dari lupa. Kayak disclaimer banget ya. Nah, itu untuk misalnya tiba-tiba lagi kita menjelaskan, tiba-tiba blank nih. Gimana tuh kira-kira mengatasinya? Pernah lihat konser artis Noah deh misalnya, Ariel gitu ya. Nah, ketika Ariel lupa teks misalnya gitu ya, biasanya gimana? Ayo yang pojok sini, misalnya gitu ya, ngasihin mic-nya ke si audiens, bener nggak? Beberapa artis yang lupa biasanya ngasih mic-nya ke si audiens. Nah, seperti tadi saya tanya ke Mas Andri, teman-teman tahu nggak kalau saya lagi lupa? Kelihatan nggak kalau saya lagi lupa? Saya tadi lupa loh. Duh, apa ya tadi tuh mau ngejelasin yang mana dulu ya? Ah, udah deh saya kasihin aja ke Mas Andri, saya tanya aja salah satu dari peserta nih. Itu saya lagi lupa, kelihatan nggak? Nggak ya? Nggak kelihatan kan? Nah, gitu caranya. Jadi gimana caranya biar kita mengalihkan gitu ya, walaupun misalnya kita lupa, aduh lupa banget nih, aduh apa ya habis ini ya. Tanya aja audiensnya. Coba saya mau tanya misalnya, tadi saya jelasin sampai nomor berapa ya? Misalnya gitu ya. Misal nih kan, atau misalnya, tapi kalau misalnya kalau berdua sama klien gimana kan nggak mungkin nanya kayak gitu. Bisa aja tanya gini, oh maaf Pak tadi tuh saya sampai nomor berapa ya? Takut saya salah menjelaskan misalnya gitu ya. Nah gimana caranya kita, pintar-pintarnya kita untuk ngeles gitu ya, nggak ngeles ya. Gimana caranya biar kita bisa memposisikan gitu, kita lupa tapi biar nggak kelihatan lupa gitu ya. Atau misalnya ngaku aja lupa misalnya, "Aduh maaf Pak, saya lupa banget tadi sampai nomor berapa ya?" Misalnya gitu ya. Nah itu boleh nggak? Boleh, tapi setelah lupa tadi kita langsung kasih lagi solusinya, kita langsung nih ingetin lagi, lebih enak sih kalau misalnya nanti presentasi ada slide ya. Kalau ada slide kan nanti kalau lupa-lupa bisa kita, buka aja tuh slide-nya lagi, tapi kalau misalnya nggak ada slide-nya, kita cuma mengandalkan ingatan kita aja, nah trik-triknya kurang lebih seperti tadi. Contoh-contohnya udah banyak banget ya di internet, di YouTube tuh udah banyak banget gitu. Jangan lupa juga nih teman-teman ketika misalnya menjelaskan materi, ketika melihat nih audiensnya kayaknya udah pada bosen gitu nih, kayak sekarang nih kayaknya Pak Supriyadi kayaknya udah bete nih misalnya gitu ya. Nah gimana caranya nih ada ice breaking misalnya ya kan, ajak bercanda misalnya, "Jangan lupa nih pakai maskernya di mulut, jangan pakainya di mata," misalnya gitu, "nanti nggak kelihatan," misalnya gitu ya. Hal-hal yang kecil seperti itulah. Mungkin teman-teman yang sering nonton, stand up comedy ya kayak gitu ya kurang lebih ya, ada jokes-nya gitu ya, di tengah-tengah lagi serius tiba-tiba ada jokes-nya. Nah supaya jadi si penonton juga, eee, jadi semangat lagi kemudian nggak bete gitu ya, nggak jenuh, nggak bosen dengerin kita gitu kan. Nah, terus jangan lupa juga nih kalau misalnya nanti, sudah selesai menjelaskan, kan tadi udah ada opening, ada body dan juga ada closing. Yang terakhir adalah kita harus closing. Jangan pergi gitu aja nih, misalnya saya udah selesai nih, saya udah jelasin terus, "Oke terima kasih," saya pergi aja, padahal saya belum simpulin. Fungsinya apa, closing ini untuk apa sih? Kan kita udah jelasin misalnya materinya dari awal. Loh, fungsi closing ini untuk mengingatkan kembali. Untuk misalnya tadi nih Mas Kurniawan tadi abis dari belakang dulu misalnya kan, abis ke kamar mandi dulu. Nah pas closing misalnya ada part yang dia ketinggalan karena dia abis ke kamar mandi dulu misalnya gitu ya. Terus begitu balik lagi pas closing nih. Nah di closing ini kita jelasin lagi kan dari awal misalnya nih lagi ngejelasin tentang, bagaimana cara untuk presentasi di depan umum yang baik, poinnya adalah A, B, C, D. Nah, diulangi lagi tuh sama si presenter. Misalnya, "Oke, teman-teman, untuk penjelasannya sekian, yuk kita simpulkan." Misalnya, kesimpulannya adalah misalnya, untuk mempresentasikan sesuatu hal itu misalnya harus ada 3 hal yang paling penting, materi, audiens, dan juga alur, misalnya gitu. Nah, itu disimpulkan lagi supaya mengingatkan ke audiensnya, biar mereka nggak lupa. Dan mungkin yang seperti ketinggalan tadi, yang ada yang ke kamar mandi atau mungkin ada yang lagi ngelamun pas lagi dengerin, ada yang kelewat, itu bisa diingatkan lagi. Gitu, jelas ya? Gampang kan? Coba presentasi ya. Kayak tadi saya tanya cuman opening aja grogi-grogian, ya kan? Gimana nanti kalau misalnya tampil di depan RT, RW misalnya gitu, jadi pembawa acara misalnya paling gampangnya jadi MC ya, jadi MC, acara misalnya 17 Agustusan gitu atau misalnya nih, Mbak Suci Diantari nih, "Mbak,
nanti besok tolong ya jadi MC acara arisan ibu-ibu nih, kebetulan MC yang biasanya lagi nggak bisa izin nih sakit, misalnya gitu. Kalau kita udah tahu, kita kan udah tahu nih teorinya, kita udah tahu ilmunya. Oh siap Bu, tenang saya aja yang jadi MC, kata Mbak Suci gitu. Tapi kalau misalnya kita yang nggak tahu, duh jangan saya dong Bu, duh jangan dong, jangan. Kayak tadi nih misalnya saya tunjuk misalnya Mas Andri, aduh mampus nih gue yang kena, gitu nggak? Pasti ada, aduh gue lagi gitu ya. Rata-rata kan kebanyakan nih di kita nih sebenarnya jarang banget loh dapat peluang, dapat kesempatan untuk bisa tampil. Nah, giliran kita dikasih kesempatan nih, misalnya nih kita kasih kesempatan, "Ayo Mas Rudi," aduh kok gue, ya kan. Nah, kebanyakan gitu kita nih ya, benar nggak? Ya nggak? Malu, betul ya, malu, kurang percaya diri. Betul ya? Gimana caranya memperbaiki itu? Latihan. Sering-sering latihan. Di depan cermin boleh untuk melihat ekspresi dan mimik wajah kita, atau sharing sama teman boleh nih Pak Sulaiman misalnya nih mau ngajak teman kerjanya nih ngobrol gitu, ngobrol presentasi jelasin tentang sesuatu boleh, boleh. Atau misalnya sama anaknya di rumah gitu ya, misalnya Pak Rudianto nih mau sama anaknya di rumah ngobrol, jelasin tentang misalnya ini loh Dek, cara pakai laptop tuh gini Dek. Itu udah presentasi. Sehari-hari tuh kita udah presentasi, cuma memang tidak formal, itu bedanya ya. Kalau misalnya presentasi di depan umum kan kita posisinya formal gitu ya, terus audiensnya lumayan banyak biasanya. Nah, kalau misalnya di rumah misalnya cuma sama anak atau sama adik atau kakak gitu ya, sama saudara kan cuma sedikit ya lingkupnya gitu. Audiensnya bisa dihitung lah gitu kan. Kayak misalnya arisan atau misalnya acara 17 Agustusan. Nah, itu juga bisa tuh kita jadikan sebagai tempat untuk kita berlatih. Atau yang paling gampang aja, teman-teman kan ini pakai kamera depan semua ya. Nyalain kameranya, coba bikin rekaman tentang apapun boleh dicoba. Karena kalau kita nggak pernah coba ilmu sebanyak apapun ya sayang, nggak kepake ya. Nanti cuma ada di sini aja, nanti penuh numpuk akhirnya nggak kepake gitu. Dicoba karena nanti yang pertama sekali teman-teman hadapi adalah apa coba? Kita presentasi harus betul-betul itu betul-betul dipersiapkan dengan baik, yaitu ketika nanti melamar kerja, dipanggil wawancara, itu adalah presentasi pertama kita. Betul ya? Itu hal-hal yang paling mendebarkan, yang menegangkan, karena menentukan nih kita diterima atau tidak. Biasanya gitu ya. Kalau misalnya wawancaranya udah oke nih, kita bisa meyakinkan si HRD atau si pewawancaranya, karena presentasi kita bagus, misal menjelaskan, saya adalah seorang fresh graduate dengan keahlian bla 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 bla. Jelasin sama kita-kitanya, wah mantep gitu ya, meyakinkan. Nah otomatis nanti kan kita bisa menjadi pertimbangan dan siapa tahu kan diterima kerjanya gitu. Nah itu adalah presentasi pertama kita nih untuk kita yang misalnya baru fresh graduate nih ya, baru baru banget lulus, terus belum coba melamar kerja misalnya, atau misalnya yang udah pernah kerja juga mungkin udah punya pengalaman gimana diwawancarai. Nah itu teman-teman coba diolah lagi, digali lagi kemampuan-kemampuannya, terutama dalam berkomunikasi, karena kesulitan kita itu adalah berkomunikasi. Ngomong itu agak susah ya di depan orang ya, betul ya? Kalau nggak dilatih ini agak susah nih, makanya latihan pakai kamera depannya, nyalain, bikin rekaman, kalau jelek ulangi lagi, aduh kayaknya rambutnya kurang oke, ulangi lagi. Aduh kayaknya belibet tadi ngomongnya, ulangi lagi. Terus aja sampai kita menemukan uh, momen video yang misalnya rekaman kita ini, oh ya ini bagus, oke deh nanti coba lagi misalnya dengan topik yang lain gitu ya. Dicoba ya, Mas Kurniawan ya, dicoba ya. Udah oke nih rambut, coba pakai kemeja misalnya direkam gitu. Oke? Ilmunya mungkin sedikit ya, tapi mudah-mudahan teman-teman ini bisa bermanfaat dan juga bisa diaplikasikan, itu sih harapan saya. Oke, mudah-mudahan teman-teman mau mencoba itu aja dulu ya. Oke, nanti dicoba ya, direkam, nanti tag ke IG-nya RCK boleh. Ini jangan lupa di screenshot sudah, yang belum menyalakan kamera depannya ini masih ada. Silakan di screenshot dulu sebelum saya akhiri. Gitu ya, jadi intinya dari presentasi di depan umum gitu ya, yang poinnya adalah 3, opening, body, dan juga closing. Ya, dari ketiga ini teman-teman harus berurutan gitu ya. Kemudian alurnya juga harus jelas ya, alurnya harus baik gitu. Jadi jangan menclok-menclok nih gitu. Dari openingnya, pembawaan kitanya juga harus bisa mengontrol si audiensnya. Kita harus tahu nih audiensnya seperti apa. Jadi kita misalnya kalau sesuatu terjadi kayak blank tadi, kita bisa menangani itu gitu ya. Oke, dicoba ya. Oke, terima kasih nih. Sebentar nih, masih ada yang belum nih, silakan. Yang masih belum diaktifkan kamera depannya.
Silakan di-screenshot dulu. Jangan lupa tag ke IG-nya Arsike ya. Oke, sudah ya. Oke. Ya, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan jangan lupa latihan. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Protokol kesehatannya jangan lupa ya. Keluar rumah pakai masker dan juga jaga jarak. Oke, bye-bye. Salam progres. Terima kasih.